pada malam hari ini temanya arti kedatangan Yesus. Nah, kalau boleh saya tanya, kalau kita yang hadir pada malam hari ini, siapa yang belum pernah ikut Natal sepanjang Desember ini? Bisa angkat tangan. Pasti semua sudah pernah ikut Natal. Pertanyaannya, mungkin ada yang ikut 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali ikut Natal. Apa yang kita dapatkan kira-kira dari Natal itu? Ya. Apakah ada perubahan yang kita alami, atau kata orang Bugis apa? Singkap maji. Sama ji. Ya. Sama ji. Ya. Hari kemarin, hari ini, hari besok harusnya berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat arti kedatangan Yesus, coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Bisa buka Alkitabnya dalam handphone, bisa Alkitab ya. Bukan Alkitab, Alkitab. Kan handphone ini Alkitab ya. Sekarang kan canggih ya semuanya ya, coba canggih. Tuhan siapkan juga untuk mempermudah kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Boleh bangkit ya untuk menghargai firman Tuhan. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Silakan duduk. Dikatakan di situ pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini? Ya. Iblis ya. Di dunia ini akan ada 2 kekuatan kan? Setan sama kekuatan Tuhan. Ya. Ada bedanya antara kekuatan Tuhan dengan kekuatan setan. Dikatakan setan itu hanya datang untuk mencuri, hanya datang untuk membunuh, hanya datang untuk membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka, tidak hanya 1 orang, kita semua, mereka itu jamak, kita semua mempunyai hidup. Hidup. Ya. Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Kecuali di Toraja orang mati masih bisa makan. Udah dia. Tapi entah siapa yang makan, dibilang dia yang makan. Itu tugas saya dulu waktu om saya masih ada di atas rumah. Berapa tahun disimpan tugas saya. Waktu itu belum kenal Tuhan, jadi tugas saya tiap pagi kasih makan. Gak tahu siapa yang datang makan, sudah makan. Kita ngomong sama mayat. Baru ingat sekarang, betapa bodohnya saya waktu itu ya ngomong sama mayat. Nggak nyaut-nyaut juga ya. Jadi bedanya orang mati mau diapain juga, orang mati udah nggak ada responnya ya. Dalam gereja juga kan ada 2 tipe orang kan, orang yang mati dan orang yang hidup. Kalau orang yang mati tidak ada semangat memuji Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan juga ngangguk-ngangguk, padahal saya pernah nih kalau bangun subuh ya, mahasiswa itu kalau biston pagi itu ya, kalau udah tunduk itu udah doa syafaat itu, didorong sedikit jatuh dia. Nah ini kayak orang mati. Setan hanya datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Ada pertumbuhan yang kita alami, ada buah-buah yang kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin kita yang hadir pada malam hari ini adalah Kristen yang dari lahir. Tapi pertanyaannya, buah-buah apa yang sudah kita hasilkan sepanjang kita menjadi orang Kristen? Gelar pendeta itu nggak menjadi jaminan. Gelar doktor itu nggak menjadi jaminan.
Tapi pertanyaannya, kalau suatu waktu nanti kita kan pasti mati, jadi nggak usah takut bicara mati kan. Soalnya ada teman saya yang batuan juga, ngapain kita lama-lama di dunia, pas Covid datang, benar dia duluan mati. Jadi takut juga khotbah tentang kematian ya. Soalnya masih mau ke Toraja nanti kan. Yang penting sudah ada tiket ke surga kan. Jadi dikatakan pencuri hanya datang untuk membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup. Artinya hidup itu mengalami pertumbuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu orang yang bertumbuh. Gampang kita tes. Kalau mahasiswa saya tanya, mahasiswa kalau pulang praktek, waktu kamu di tempat praktek pas perpisahan, ada nggak jemaat yang menangis? Ada yang jemaat menangis, merasa kehilangan, mau pergi. Oh, kamu jadi berkat di situ. Kalau jemaat bilang, wah puji Tuhan dia pergi, hanya bikin kacau di sini. Nah itu kamu nggak jadi berkat di sini. Nah kalau kita lihat juga gereja Mora 4 ini, kalau besok tiba-tiba Pak Boy bangun pagi sekeluarga, gereja sudah nggak ada. Apakah ada tetangga yang menangis? Waduh, gereja sudah nggak ada. Padahal dagangan kami laku karena setiap minggu jemaahnya keluar membeli dagangan kami. Berarti gereja ini jadi berkat. Tapi kalau semua tetangga, puji Tuhan, gereja sudah tidak ada, hanya bikin ribut di situ, gak kenal, malam juga main drum juga keras-keras, kita nggak bisa tidur. Berarti gereja nggak jadi berkat. Kalau Pak Yusuf dipanggil Tuhan, tiba-tiba, nggak apa-apa jadi contoh ya. Pak Yakub doa penghiburan, ini contoh ya. Ini gembala ini luar biasa. Pelayanan masuk ke desa-desa, dia pakai motor, walaupun motor rusak didorong juga. Wah, hebat pelayanannya. Tiba-tiba ada perempuan yang datang pukul peti. Pak Yusuf, kamu bohongi saya, katanya mau nikahin saya. Nah ini gimana ini? Contoh. Atau ada yang datang bawa anak, itu bapak. Nah ini gak jadi berkat pelayanan kita. Artinya kita mati. Ya. Kita jemaat juga. Ya kita semua. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, harusnya kita bertumbuh. Harusnya kita hidup, memberi berkat bagi banyak orang. Percuma kita Natal berkali-kali, ada tetangga datang, panjang nih Pak 5.000 dulu. Oh pas satu raja, pinjamkan dulu 5.000. Ada di dalam kantongnya 10.000, tapi susah sekali kasih keluar itu 10.000. Nah, tak bang Hussein. Tidak ada uang katanya, padahal banyak uangnya. Padahal tiap minggu dia yang paling duduk di depan gereja. Sederhana. Tapi kalau Kristus ada di dalam diri kita, firman Tuhan katakan lebih berbahagia menerima daripada memberi. Oh terbalik ya. Oh berarti rajin baca kita semua jemaat ini. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Belum ada orang yang memberi kekurangan. Alkitab sudah katakan. Bahkan orang yang mengirit-irit malah kekurangan gitu. Dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Dia tidak pernah menuntut balas. Tuhan tidak pernah memaksa. Dia memberikan pilihan. Kamu mau ikut setan atau mau ikut saya? Ya. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dia selalu memberi pilihan. Kamu ikut saya, tempatmu surga. Kamu nggak ikut saya, kamu akan binasa. Pilihan.
Kita punya kehendak bebas manusia. Mau pilih siapa? Mau pilih setan atau mau pilih Tuhan Yesus? Jadi orang yang sudah berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan di dalam hidupnya. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Kita lihat para gembala ketika malaikat datang memberi kabar tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, apa yang mereka alami? Takut. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan penuh sukacita, memuji Tuhan. Orang Majus, banyak tantangan yang mereka alami untuk berjumpa dengan Yesus. Berhadapan dengan pemerintahan Herodes yang menghalang-halangi untuk berjumpa dengan Yesus. Banyak tantangan yang mereka alami. Tapi ketika mereka sampai pada Yesus, mereka dikatakan kembali dengan jalan yang lain. Artinya hidup mereka mengalami perubahan. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Kalau kita masih mabok-mabokan, itu tanda tanya besar. Kalau kita masih main judi, itu tanda tanya besar. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, masih menipu orang, masih membohongi orang sana sini, itu tanda tanya besar. Benar nggak kita sudah menjadi orang Kristen? Ini agak keras ya, mumpung setahun sekali datang. Ya, nanti Bapak yang dikejar sama jemaat. Penting firman Tuhan disampaikan ya. Masih mau dengar nggak? Wah, puji Tuhan. Jadi keadaan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus adalah orang yang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, apalagi zaman sekarang, aduh, gampang sekali. Dengan adanya handphone ini, orang gampang sekali berbuat dosa. Saya ikut pria sejati. Ya, mungkin ada juga mungkin di Pasangkayu atau di kota-kota yang adakannya pria sejati. Itu banyak laki-laki yang mengaku di situ punya istri simpanan. Ya. Kenapa Pak Arno bilang haleluya? Ya. Ini banyak yang punya istri simpanan. Ya, banyak pengusaha-pengusaha yang anak Tuhan, bahkan ada yang majelis punya istri simpanan. Artinya mereka mengaku semua di situ dipulihkan, dan ada yang terlalu jujur, selesai camp pulang mengaku sama istrinya bunuh diri di rel kereta karena tidak siap menerima kenyataan bahwa dia dimadu. Itu yang terjadi. Makanya saya katakan jadi majelis nggak jadi jaminan. Mau kita rajin ke gereja, kalau kita nggak sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, nggak jadi jaminan. Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, baru kita ada proteksi yang selalu mengingatkan kita. Roh Kudus dikatakan punya suara lembut, itu selalu mengingatkan kita. Pasti semua bisa rasakan, kalau kita mau tipu orang pasti ada suara kecil bicara kan. Itu nggak baik, itu dosa. Tapi seringkali kita melawan suara Roh Kudus, akhirnya kita jatuh. Nah ini, katakanlah setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Artinya dia tidak mengenal Tuhan. Hanya KTP-nya saja Kristen, tapi dia tidak
mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat, firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ini firman Tuhan itu pasti selalu ya dan amin. Kita hanya masuk golongan yang terpanggil atau kita masuk golongan yang terpanggil dan terpilih. Alangkah sedihnya kalau kita hanya masuk golongan terpanggil tapi kita tidak terpilih. Tapi kalau kita masuk orang yang terpanggil dan terpilih, suatu waktu nanti ketika Tuhan Yesus datang, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia, masuklah, ikutlah dalam perjamuanku bersama dengan aku. Atau nyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Tapi Tuhan, saya udah capek-capek naik di benteng, tidak kenal lelah naik di atas. Pokoknya aku gak kenal kamu, nyala. Wah, sedih sekali kalau akhirnya seperti itu. Tapi kalau Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, ikutlah dalam perjamuan bersama dengan aku. Hanya kadang menghantui juga kata-kata firman Tuhan. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak yang terkemudian, terbelakang akan menjadi terkemudian. Kalau kita lihat di daerah-daerah Arab ke sana, begitu banyak orang yang bertobat sekarang. Begitu banyak orang yang mencari Tuhan. Tapi banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Pesan saya, jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun resiko. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pujian ini gampang kita nyanyikan, tapi ketika masalah datang, Yesus di mana? Banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan karena masalah ekonomi, karena masalah jodoh. Seganteng-gantengnya orang, percuma cewek-cewek mendapatkan cowok yang ganteng, tapi kamu kehilangan Yesus. Percuma kamu dapat warisan yang besar, tapi kamu kehilangan Yesus. Firman Tuhan katakan, apalah artinya orang memiliki seisi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya. Jangan pernah tinggalkan Yesus apapun yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, orang yang sudah berjumpa dengan Yesus pasti dia akan punya keintiman dengan Tuhan. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti dia akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Intim artinya kedekatan, seperti perangko tempel dengan surat, dimateraikan sih. Apa itu lagunya anak-anak muda? Seperti mentega dengan roti. Itu pasangan. Mentega dengan roti itu nggak bisa dipisahkan. Benar ya, ibu-ibu ya, benar ya, mentega dengan roti itu nggak bisa dipisahkan. Ya kita juga kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita nggak bisa dipisahkan dengan Yesus. Amin. Nah, coba kita lihat supaya ada dasarnya. Yohanes 15 ayat 6 sampai 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi nggak ada kamusnya anak-anak Tuhan takut masa depannya anaknya gimana. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Nggak ada kamus orang percaya itu buntu.
Ya. Sama dengan akar. Akar itu nggak pernah buntu kan? Mau ketemu batu besar, ya selalu jadi jalan. Dia naik ke atas, akhirnya dia bisa lewati batu besar itu. Benarkah di tempatnya Pak Yusuf ada akar yang buntu di sana? Ada ya? Nggak ada. Akar itu selalu mencari jalan, air. Orang Kristen juga nggak ada kata buntu, nggak ada kamusnya buntu, tapi pasti selalu ada jalan ke luar. Anak-anak muda yang belum dapat jodoh, nggak usah takut. Besok ke Karosa atau ke Tepoyo, beli celana, taruh di tempat tidur, kamu doa, Tuhan, celananya sudah ada tapi orangnya belum ada. Nah, nanti Tuhan kirim orangnya. Ya. Celananya sudah ada tapi orangnya belum ada. Kamu sungguh-sungguh berdoa, Tuhan kirim. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi tinggallah di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin ada orang kelihatan, ya Alkitab sudah catat di Amsal. Ya. Ada orang yang kok kayaknya kacau hidupnya, nggak pernah dekat dengan Tuhan, tapi kok naik terus. Nggak usah kita cemburu melihatnya. Suatu waktu dia jatuh, nggak bisa bangkit lagi. Tapi kalau anak Tuhan jatuh, dia akan bangkit lagi. Dan tidak sampai tergeletakkan firman Tuhan katakan. Tadi kalau ada masalah oleng-oleng, pusing-pusing dikit, nggak apa-apa kan, masih bisa berdiri. Kalau kita di kapal laut itu turun dari atas, oleng-oleng sedikit, nggak apa-apa kan. Nggak sampai tergeletak. Selalu ada jalan keluar. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Kalau kita lihat di kitab Hagai, itu bangsa Israel ditegur di situ. Tuhan katakan, lihat rumah-rumahmu tuh bagus-bagus dipapani, tapi coba lihat rumah Tuhan itu terbengkalai. Ya. Akhirnya Tuhan tidak mendatangkan musim hujan, musim untuk menuai. Artinya apa? Kerohanian kita itu harus dibangun. Coba keluarga-keluarga mulai bangun mesbah doa. Itu komandonya di situ adalah kepala keluarga. Ya, kepalanya yang harus berfungsi. Banyak keluarga yang istrinya yang jadi kepala keluarga. Ini kan sudah diterbalik ini. Udah melawan firman Tuhan kalau istrinya yang jadi kepala keluarga. Makanya keluarganya kan diberkati Tuhan karena terbalik. Ya. Siapa yang buat terbalik biasanya? Biasanya karena suaminya yang bikin. Gak mau jadi kepala, padahal dia harus jadi kepala. Ya. Coba pagi-pagi kepala rumah tangga ambil gitar, ayo kita Biston dulu, doa dulu, mulai semua dengan Tuhan. Pasti sepanjang hari itu damai sejahtera yang akan kita alami. Ya. Oh ada satu kisah, ini kisah nyata ya. Anak Tuhan, dia mulai dengan kerjaan. Dia tidak ingat Tuhan. Ya pokoknya masih tidur, di pikirannya itu pasti bekerja. Dia bangun, mulai bertengkar dengan suaminya. Karena emosi, dia keluar, putar mobilnya dari garasi. Dia nggak sadar kalau anaknya ada di belakang garasi. Dan anaknya dia gilas sampai mati. Dimulai segala sesuatu bukan dengan Tuhan. Semua akan kacau. Tapi kalau kita mulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sepanjang hari itu pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh. Seperti gereja ini. Dari tahun ke tahun pasti mengalami perubahan. Kalau gerejanya yang berubah tapi isinya di dalam tidak pernah berubah, itu tanda tanya besar. Ya. Kalau isinya berubah di dalam
otomatis gedungnya akan berubah. Karena jemaat yang ada di dalam diberkati oleh Tuhan. Kalau jemaat diberkati Tuhan, wah kecil ini tinggal pasang pelapon ke atas itu. Kalau semua jemaat diberkati Tuhan. Kalau jemaat semua memulai dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan kirimkan burung gagak datang ke tempat ini, ya. Atau ikan kakap. Nah, kalau ada ikan kakap datang dari Jakarta, dari kota, kalau dikirim Tuhan, siapa yang bisa halangi? Tadinya mau ke Tobadan di depannya Pak Arnold, tapi Tuhan belokkan di situ. Ya, tergantung doanya ya. Doanya ke Tobadan atau doanya ke Mora. Tuhan bisa belokkan di situ kan? Ini duluan. Tapi kalau kuat doanya di sana, lagi ke sana dia. Ya, oke. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa dapat apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, pasti menghasilkan buah yang banyak. Nah, kemudian orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan menanggalkan manusia lama dan terus-menerus diperbaharui. Ya, manusia lama. Ya. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Makanya kalau kita setiap Natal selalu merayakan kelahiran, Yesus yang masih bayi terus. Ya. Harusnya Yesus yang sudah berkarya di dalam diri kita setiap orang percaya. Sehingga Natal berikutnya, Natal yang sudah mengubahkan, bukan lagi Natal yang masih kanak-kanak. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus akan menanggalkan manusia lama dan terus-menerus diperbaharui. Kalau saya lihat kemarin di suku Da'a, mereka itu senang pakai baju yang lama. Ya. Itu kecenderungan orang Kristen juga tuh suka pakai baju yang lama karena sudah menyatu dengan badannya kan. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita, harusnya kita tanggalkan manusia lama kita, yang adalah manusia yang baru. Ya. Kalau dulu orang Batak, kalau diinjak kakinya, mungkin waktu belum bertobat, matamu di mana? Setelah dia berjumpa dengan Yesus, kaki saya diinjak, karakternya berubah. Ya. Kalau di Sunda, ada orang Sunda nggak di sini ya? Ada orang Sunda nggak di sini? Ya, Pak Yakub pernah lama di Sunda ya. Kalau di Sunda itu selalu ditambahin kata-katanya. Ya, mungkin Pak Boy juga di sana pernah kan? Selalu kata di belakang itu ada maaf, ada anjing. Saya pernah di toko itu, bapaknya panggil anaknya, anjing tolong ambilkan jus. Nah, anaknya ambil jus, tangkap anjing. Jadi anak sama bapak saling panggil seperti itu, dianggap biasa gitu. Ya. Ada kata-kata yang harusnya kita sudah tanggalkan semua itu. Kata-kata kotor, ya, kata-kata yang tidak memberi arti makna. Harusnya kita berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi tanggalkan semua manusia lama kita. Banyak hamba-hamba Tuhan juga masa lalunya ada yang dari preman, ada yang dari ini. Tapi kalau Tuhan sudah ubahkan, dia bisa mengubahkan banyak orang. Kita ini seperti bulan. Bulan itu nggak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya. Ya. Sumbernya itu dari matahari. Kita ini harus memantulkan kebaikan Tuhan kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang yang kita jumpa, sehingga banyak orang
yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Ya. Ketemu siapa saja disapa aja. Ya. Nah, orang akan melihat orang Kristen itu berbeda. Tapi kalau kita ketemu orang muka kita murung, ya, orang melihat setan di muka kita, bukan melihat Yesus. Nah, jadi terus diperbaharui. Dikatakan pokok anggur itu, ya, perumpamaan tentang anggur sudah bersih tapi terus dibersihkan. Artinya walaupun kita sudah bersih di dalam Tuhan, tapi terus dibersihkan, supaya semakin banyak menghasilkan buah. Sawi juga kalau nggak pernah dibersihkan, ada buahnya nggak? Tapi kalau rajin dibersihkan, dipupuk, dirawat. Iman kita juga, kekristenan kita juga kalau terus dipupuk, dirawat, tiap hari baca Alkitab. Anak-anak yang kami bawa ke Cianjur, mereka tiap hari baca 5 pasal. Ya, 5 pasal. Kalau nggak selesai 5 pasal, mereka nggak makan malam. Ya. Tapi saya bilang jangan karena kamu mau makan baru kamu baca. Kamu harus paham apa yang kamu baca. Saya katakan bukan saya yang mengubah mereka. Ketika mereka membaca firman Tuhan itulah yang mengubah mereka. Ya. Firman Tuhan yang mengubah mereka. Coba kita terapkan di anak-anak kita. Mulai dalam keluarga baca, nggak usah baca banyak-banyak, baca 1 pasal atau ya 1 pasal mulai dari Kejadian. Nggak mungkin kita kenal Yesus kalau kita nggak baca sumbernya dari mana. Dari Alkitab kita kenal siapa Yesus. Ya, bukan kata tetangga saya Yesus itu ajaib. Ya, kata tetangga. Ya. Tapi kita harus tahu sendiri. Jangan kita hanya menyaksikan mujizat yang dialami orang, tapi coba kita saksikan mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Ya. Jadi orang yang sudah berjumpa, selanjutnya orang yang sudah berjumpa dengan Yesus tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran atau ketakutan. Mungkin semua punya handphone kan? Kalau kita buka YouTube itu, yang kita jumpai di situ tahun depan akan resesi. Presiden sudah ngomong sendiri tahun depan itu akan lebih susah dari tahun sekarang. Mungkin kalau kita yang hidup di kampung, tinggal kita tanam singkong, ambil daunnya, petik. Tapi orang yang di kota ada uangnya, kalau nggak ada beras makan uang. Kalau petani dari kampung nggak mau jual berasnya, jadi orang kota itu jangan sombong. Kalau petani semua nggak mau jual berasnya, dia mau makan uangnya. Nggak bisa. Saling membutuhkan. Tahun depan akan terjadi resesi. Kami di sana pelihara jamur. Cari dedak itu susah sekali. Bahkan penggilingan padi bilang, ini orang bukan orang Kristen. Dia bilang, mungkin sampai Februari itu dedak akan tinggi harganya. Karena padi sekarang harganya, gabah harganya mahal, sedangkan itu juga berkurang. Saya lihat di tempat kami di Cianjur, petani sudah malas nanam gitu. Wah, ada apa itu? Saya juga nggak tahu kenapa di tempat kami beras terus ada yang kirim. Ada apa ini? Nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Pemerintah memprediksi akan terjadi resesi, akan tumbang satu-satu negara. Tapi kita anak Tuhan percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita. Resesi boleh terjadi, tapi Tuhan akan selalu pelihara anak-anak Tuhan. Kita tidak akan sampai mati. Kalaupun kita mati, kalau Tuhan izinkan, ya udah diterima saja. Ya, kalau Tuhan sudah izinkan, ya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, orang naik pesawat saja kalau belum waktunya mati, masih ada yang hidup. Yang di Medan dulu yang bawa durian banyak, pesawat jatuh, masih ada berapa orang yang hidup di ekor pesawat itu. Ya, oh memang belum waktunya. Ya, mau kita sembunyi di dalam botol, kalau waktunya mati, ya mati juga dalam botol kan. Mau sembunyi di mana pun kalau sudah waktunya. Ya. Tapi kembali, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan.
Kita mulai hal kecil, bangun les berdoa. Bangun pagi-pagi mulai berdoa sederhana saja. Ya Tuhan, saya mau ke sawit. Tuhan, jaga saya di tempat sawit supaya saya tidak dipatok ular. Oh ya, kalau dipatok ular bisa mati kan? Atau sederhana, pagi-pagi lagi jongkok di WC, terima kasih Tuhan semua lancar. Loh, banyak orang di rumah sakit nggak bisa berak kok masuk rumah sakit. Banyak orang yang nggak bisa kencing masuk rumah sakit. Nah itu sederhana, bukan ketika kita hanya mendapat uang, dapat bantuan baru kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah, anugerah terbesar kita bangun pagi-pagi, masih semua lengkap, masih bisa digerakkan, mata masih buka. Coba jemaat besok bangun pagi kakinya nggak bisa diangkat satu. Gimana? Ya. Atau pas masuk kamar mandi sudah 2 hari nggak bisa lagi, 3 hari nggak bisa. Sederhana, bersyukur itu sederhana. Gak usah ketika kita menerima bantuan baru kita bersyukur, sederhana. Kalau kita masih hidup, masih bisa mencari nafkah. Kalau kita sakit, mau 1 gunung uang kita punya habis juga. Kalau Tuhan sudah kasih penyakit gula, kencing manis, orang minum teh manis, kita kencing manis. Itu induknya penyakit kan? Tapi kalau Tuhan kasih sehat, Pak Boy bilang, kalau saya di pastori sakit, tapi kalau saya jalan ke Benteng sehat. Benar kayak anak muda naik, kita sudah ngos-ngosan, baju udah basah-basah. Pak Boy mah santai aja di atas, karena dia naik motor, kita jalan kaki. Benar luar biasa Pak Boy ini. Ya kita naik ya, mungkin dulu sama Pak Jakob juga naik ya. Tapi seperti anak muda naik itu, kita sudah ngos-ngosan tapi beliau masih jalan yang rusak, bilang ini sudah bagus. Waduh. Oke, yang terakhir, tidak dikuasai ketakutan. Coba kita baca dalam Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, Yesus selalu berkata, tenang, ini aku akan menolong kamu. Ada badai di dalam keluarga, tenang, aku akan menolong kamu melewati badai yang sedang kamu hadapi. Ya, makanya saya katakan tidak ada kamusnya orang Kristen itu buntu. Selalu ada jalan keluarnya. Tuhan ada di sana. Kuncinya percaya saja. Kuncinya percaya saja. Dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 9, 49 sampai 50, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Mungkin saudara saat ini ekonominya lagi menurun, tapi Tuhan katakan percaya saja, ekonomimu tidak akan mati. Usahamu mungkin lagi turun, tapi Tuhan katakan percaya saja, usahamu akan bangkit kembali. Pelayanan kita mungkin lagi surut, tapi Tuhan katakan percaya saja, aku akan mengangkat pelayananmu. Apapun yang kita kerjakan saat ini, Tuhan bekerja di dalam semuanya. Tuhan hanya minta kita percaya. Seringkali kita mengambil bagiannya Tuhan, ya, kita masuk di dalam ranahnya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Tuhan katakan percaya. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita yakini di dalam Yesus Kristus, dia penguasa alam semesta ini. Dia adalah sumber. Dia sumber segala sesuatu. Kalau dia bisa menolong orang lain, saya pun ditolong. Kita bisa nyanyikan lagu iri hati. Kalau lain ditolong, saya juga
Nah, lagu iri hati. Kalau Tuhan bisa tolong orang lain, masa kita anak-anak Tuhan tidak bisa dia tolong? Amin. Siapa yang lagi mengalami kanker hari ini? Kantong kering. Datang sama Tuhan, besok dia isi. Gimana caranya? Cara Tuhan, gak usah kita tahu caranya gimana caranya Tuhan mengisi. Ya, saya pengalaman kami dulu mau Natal sekolah minggu. Ya, dulu kita ngajar sekolah minggu. Mau Natal sekolah minggu, kami punya pondok gembira namanya, anak-anak mau Natalan. Tapi namanya juga Natalan kan anak-anak harus beli kue, harus beli apa-apa gitu. Kan mereka identik dengan kue. Gimana caranya dapat duit ini? Dan pantang bagi saya untuk minta lah gitu ya. Kita mintanya sama Tuhan lah. Tuhan pakai orang untuk menolong kita. Saya sama istri ke Cianjur, ayo kita jalan-jalan ke Cianjur lah. Ya udah pun ada Cianjur, oh nggak ada juga telepon, ada transfer atau apa. Udah capek keliling-keliling Cianjur, tapi Tuhan kok nggak ada bunyi handphone dari tadi ini. Ada yang kirim. Ya udahlah, saya bilang istri saya, coba ke Alfa dulu itu ada ATM, coba dicek-cek dulu. Mungkin ada yang kirim. Ya turunlah dari mobil, masuk ke ATM. Ini nggak masuk akal. ATM belum dimasukkan sudah keluar 1 juta. Gimana ceritanya? Jangan pinnya dikasih masuk, ATM belum dikasih masuk, udah keluar 1 juta. Gemetar istri saya pegang uang itu 1 juta. Jangan-jangan ada orang yang salah tekan nggak keluar ya. Kita tunggu-tunggu, nggak ada yang komplain. Oh berarti Tuhan kasih. Itu cara Tuhan luar biasa. Dan itu berkali-kali terjadi seperti itu. Ada 500. Kemarin kami membawa anak-anak renang, kurang uang. Ya udah ke ATM juga, sama seperti itu. ATM belum dimasukkan, keluar 250, pas untuk renang. Cara Tuhan. Enggak bisa dipikir. Saya dulu kalau butuh uang kan, dapat doa sama Tuhan. Ya saya jalan, ada 50 yang jatuh. Siapa yang punya kok bisa ada 50 di kampung, ada 50 jatuh? Ya ambillah. Nggak ada orang di belakang, nggak ada orang di depan, diinjak dulu. Tunggu. Nggak ada orang yang baru pelan-pelan ambil kan. Ya cara Tuhan menolong kita kan luar biasa gitu. Ya, seringkali kita pikirkan caranya. Dulu waktu belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, wah saya selalu berharap, wah kakak saya kayaknya bisa menolong saya. Pas dia telepon, tak eseng. Orang-orang tak eseng, tidak ada uang. Padahal uangnya mungkin ada, tapi kan tidak ada uang. Tapi kadang orang yang tidak kita harapkan justru dia yang menolong kita. Tuhan pakai berbagai cara. Itu pengalaman kami. ATM dulu dimasukkan, uang sudah keluar. Itu secara logika manusia gimana cara? Dan tidak pernah ada yang komplain juga. Ada uangnya hilang, nggak ada. Gak usah kita takut. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan hanya meminta kita, ayo, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun kedekatan dengan Tuhan, mulai bangun mesbah doa, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, gak usah kita pikirkan gimana cara Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Dan firman Tuhan katakan, di luar Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Di luar Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa.
dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pemusik bisa naik, kita naikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Pendeta Yakub untuk berdoa.